Total PNL-nya tuh 894 tuh ya. Awal balance-nya itu awalnya di 1.600, terus total profitnya di 800-an, jadi sekitar 50 sampai 55% lah. Ini 55% ya di bulan ini ada balance awal. Probabilitasnya berapa nih Bang Ben? Aku di 52% sih Ya, 52% rate-nya. probabilitasnya dan RR-nya ini belum besar ya. RR-nya belum Bang. Ya, karena Ini kan aku emang masih aku juga ngambilnya. instruksiinnya kan kalau untuk di bulan pertama jangan dulu fokus ke RR ya. Terbukti ada yang bisa Bang. Trading di prop firm tuh beban mentalnya tuh gede banget lah. Nah, ini Bang Ben Eh, itu udah di sini itu udah lama banget ya. Lumayan Bang, Iya. setahun berapa bulan ya? Setahun sebulan kah? Iya, setahun sebulan ya. Yoi. Nah, ini dari setahun sebulan aku mau tanya dulu kenapa nggak nyerah sih? Nggak nyerah aja sih Bang Ben gitu. Pengen tahu aku. Karena terbukti ada yang bisa Bang. Terbukti ada yang. Iya, Iya. sebelumnya aku udah mungkin 5 tahun kali, 6 tahun, ada aja stopnya, stop setahun, stop setengah tahun. Karena kagak ada ngeliat bukti nyata kan? Iya, sekarang ada kan? Ada, Ada. jelas bukti nyatanya. Ya, karena sekarang metodenya udah mateng Bang Ben, beda sama dulu. Kalau dulu tuh kayaknya yang bisa profit yang bisa nahan psikologis doang kan. Iya, 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 iya. yang nggak bisa nahan amigdala nggak bisa, nggak masih nggak terima buat kena cut loss-nya gitu. Nah, Bang Ben udah Iya, ngerasain dulu sama sekarang jauh beda lah rasanya, ya nggak sih? Ya sekarang iya Bang. Kalau sekarang masih forward nih Bang Ben sendiri, ya nggak? iya, iya Bang. Ini kan aku ada akun sen aku pakai buat. Jadi ini akun sen sebenarnya kan dari awal Oktober ya. Mm-mm. Tapi aku mulai fokus itu mungkin di tengah-tengah lah. Udah Iya, mulai yang waktu itu Bang Alel bilang tinggalin lah metode-metode yang kurang bagus probabilitasnya nih kayak ya. pucuk-pucuk ini. Udah mulai aku tinggalin lah. Tapi aku mau Hmm. flashback dulu. Waktu awal-awal aku nyuruhnya langsung funding apa forward dulu Bang Ben? Forward, forward. Tapi kenapa waktu itu langsung funding? Nah, ini aku pengen tahu nih biar teman-teman belajar dari Oh, kesalahan kan. oke. Boleh kan Bang Ben? Oke. Sebenarnya awal funding itu dulu tuh aku ingat kita tuh masih masih yang Bang Mario pakai apa ya funding yang scam Rise, itu ya? rise, rise, rise. Rise, Rise, iya. Masih awal-awal masih pakai itu tuh Rise. Terus habis itu sempet ngobrol sama Ko Jonathan, terus dikasih tahu ada Fiverr sama Funded Next ya. Awalnya dari situ. Kenapa coba di funding? Karena aku mikirnya awalnya itu ini funding sang low risk high return lah. Aku ngeliatnya gitu. Karena kan kita kayak akun 5.000 kita cuman bayar nggak nyampe 1% ya kan, 40 $40 lah, $40 kita dapat akun 5.000. Awalnya gitu Bang Alil, kenapa? Karena ya dengan $40 itu wah nanti kalau berhasil bisa dapat equity sebesar $5.000 cuan dari situ, gitu sih, pikirannya masih uang lah. Iya, masih cari profit lah. Iya, 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 masih cari. nyari Padahal profit. sebelumnya kan pendekatan ke teman-teman tuh sebenarnya lebih ke pendekatan personal sih. Ya, Hmm. karena apa? Setiap trade ini personal orang beda-beda nih, gitu. Ya, kecuali kalau ada kayak turning point yang contoh, ini kita bakalan ada peraturan baru di grup ini bakalan begini gitu. Nah, itu pasti bakalan semuanya tuh tahu. Nah, Iya, iya, eh dulu awal kan aku suruhnya forward ya. iya, Ya kan, forward dulu Bang Ben pakai sen. Kenapa? Itu terbalik lagi itu kan nyari profit ya. Nah, sekarang nih iya, akhirnya nih ya balik lagi ya manusia ada bebalnya itu wajar ya, gitu ya. Iya betul. kan. Tapi kan at the end of the day jadinya belajar lagi gitu kan. Nah, akhirnya udah Iya, forward nih. iya. Ya. Nah, sekarang aku pengen tahu rasanya gimana Bang Ben ketika forward sama Profrom dulu. Rasanya itu jadi lebih pede sih sama diri sendiri karena kalau yang kurasain trading di prop firm tuh beban mentalnya tuh gede banget lah. Jadi at least ketika aku nyoba ini beban mental itu dihilangin dulu, terus fokus asah skill dulu lah, asah yang bener dulu. Baru nanti kalau misalkan udah jago, baru ada beban mental. Tapi kalau dulu tuh udah skillnya belum ada, terus beban mentalnya gila, kayak kita nyawanya cuma 10 kali kan, prop firm kalau kita resiko 1%. Sedangkan ini kan kita bisa atur sendiri lah, gitu. Itu sih Bang Alil paling. Nah, terus
boleh nih di breakdown. Ini adalah bulan pertama Bang Ben jurnal kan? Iya, Iya. jurnal yang bener-bener semua lah ini ku jurnalin. Iya. Nah, boleh diceritain kronologinya gitu. Ada yang perlu di-share apa enggak gitu. Cuman kalau menurut aku kan kemarin Bang Ben bilang ya, ini aku titik entry-nya pakai apa ya Bang Halil katanya gitu kan. Terus aku bilang, untuk bulan pertama tuh semua pakai aja. Iya. Nggak apa-apa gitu. Karena kan satu kita nggak nyari profit kan di sini, nyari data kan. Kita nyari data Iya. di sini. Nah, ini Bang Ben ini masih campur nih entry point-nya. Iya. Ya, entry point-nya udah ditinggal-tinggalin di sini. Nah, di ini sini awal-awal campur nih gitu. masih nyampur nih. Terus mulai tengah Oktober aku udah fokus lebih ke RBS sama MA ini. Iya, ingat ya, EMA itu RBS MA. EMA cuman buat lihat tekanan ya, Bang Ben. Iya, Bang. Iya, Oke, Bang. bukan untuk entry ya. Tetap Iya. tetap support and resistance itu jadi entry-nya ya, gitu. Iya. Iya. Nah, di probabilitas yang probabilitasnya berapa nih, Bang Ben? Aku di 52% sih. Ya, 52% probabilitasnya dan RR-nya ini belum besar ya. RR-nya belum, Iya, Bang. karena Ini kan aku emang masih aku juga ngambilnya. instruksiinnya kan kalau untuk di bulan pertama jangan dulu fokus ke RR ya. Iya. Iya, karena kita harus cari entry point yang sekiranya kita nyaman dulu. Kalau misalnya untuk RR-nya itu gampang lah, itu nanti lah. 52% terus profitnya 22% ya. 22%, Bang. Itu sebulan ya. Iya. Itu sebulan. RR aku pakai metode yang dulu itu, Win. Sebulan. Ya itu bergelut dengan amigdala itu tuh. Apa namanya? SL banyak gitu. Tapi ya itu proses lah. Beda sama sekarang kan. Sekarang poinnya adalah kita masih ngomongin yang kemarin nih, Bang Ben. Untuk yang kemarin itu ada yang mau di-share dulu nggak sebelum aku ngasih pertanyaan? Apapun. Yang kemarin maksudnya mana? Yang kemarin itu yang di jurnal ini, yang bulan Oktober ini. Paling kalau menurutku ini sih. Jadi ini kan ada beberapa yang aku itu nggak. Jadi ini kayak aku forward doang nih. Tetap ku jurnal juga, tapi nggak ku entry. Karena sebenarnya aku juga lagi berusaha untuk nggak overtrade sih. Dulu tuh Bang Halil sempat berapa kali remind aku hati-hati overtrade. Ya, itu kan funding Itu ya. jadi Itu waktu iya, funding sama kan? waktu itu juga yang sign awal-awal juga sempet sih Bang Halil. Iya. Sign atau challenge ya dulu ya yang awal-awal ya? Challenge. Iya. Pernah itu kan. Nah, aku tuh karena tadiannya aku ngerasa aku tuh banyak banget nih trade-nya nih, sehari tuh bisa banyak kan. Iya. Banyak, terus bisa banyak. Nah, ini aku lagi berusaha untuk ya udahlah kalau hari itu udah dapet atau hari itu loss, ya aku next-nya trade-nya forward aja gitu. Tapi tetap ku data juga. Iya. Gitu. Nah, ini menurutku yang ngerubah banget sih hasilnya lah. Ini belum ku masukin juga kan. Kalau ini dimasukin harusnya lebih gede lagi nih, Bang. Iya, lebih gede lagi, betul. Tapi harusnya juga guys buat teman-teman yang lagi forward nih ya. Itu kayaknya aku salah ngomong, itu kayaknya buat challenge deh kayaknya Bang Ben. Oh, buat challenge ya? Iya. Karena kalau overtrade di bulan pertama itu menurut aku harus sih Bang Ben. Oh gitu ya? Iya. Gimana ya? Kayak okay. Gini, kalau aku ngelihatnya ya, itu harus ya. Overtrade kayak Om Julex tuh, sehari bisa 7, bisa 8 kali gitu. Tapi tetap dicatat ya. Gitu. Oh, iya. Okay. Kenapa harus digas? Tahu nggak kenapa poinnya? Kita pakai ini nih, Bang Ben. Kita pakai behavior manusia. Ayo, ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Behavior manusia. Iya. Kita pakai behavior manusia lah. Nafsu, Bang. Satu. Terus apa lagi? Apa ya? Nggak suka kalah lah. Ya, itu suka kalau salah. Juga sama, nggak suka gitu. Cuman itu kan nanti kan kita tahu rasanya gimana ya. Dan nanti berjalannya waktu kita bisa ini kan itu bisa apa namanya? Bisa menanggulanginya dengan sendirinya gitu. Nah, poinnya adalah gini guys. Cowok ya kan, laki-laki ya nggak tahu cewek ya. Kalau misalnya punya hobi baru, punya mainan baru, itu kan pasti sawan tuh ya Bang Ben ya. Oh iya. Bener Bang. Pengen entry terus kan. Entry. Tapi masalahnya kebanyakan trader pemula itu dia entry aja nggak nyari data. Salahnya itu. Ya, jadi kalau udah entry SL ya udah dibiarin. Jadi nggak ada bahan pelajaran gitu. Nah jadi sebulan pertama nih ya nanti ya buat teman-teman yang baru ngejurnal lagi ya. Itu nggak apa-apa digas aja. Tapi dengan syarat
misalnya Hmm. oke, gue mau cari data ya lotnya jangan 0,1 lot juga Bang Ben gitu. Kayak 0,1 lot aja gitu, 0,01 lah gitu. Atau resikonya Oh iya iya dikecilin iya. dengan catatan emang ngumpulin data kan. Gitu. Kalau mau berani 1%, 1% ya silakan nggak apa-apa. Kayak Bang Ben dulu Oke. pernah cerita ke aku. Aku Bang lagi awal-awalnya mancing. Sepinggiran anyar coba di casting, ya kan? Coba Iya dipancing. iya. Nah, kan Bang Ben udah tahu itu rasanya gimana ya? Mau nggak ngelakuin itu lagi? Iya iya. Benar 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 ya. Enggak. Enggak kan, ngapain kan anjing Iya. buang-buang waktu gitu. Yang penting apa? Rasa penasarannya sudah tercukupi kan? Iya iya Iya. iya Nah di iya. forward ini juga sama, makanya kalau misalnya emang mau overtrade gas aja. Sampai kita sadar, Hmm. sampai kita merasa bahwa oke, gue udah ngelakuin ini, kayaknya di bulan depan udah nggak mau ngelakuin lagi deh. Gitu poinnya Bang Oke. Ben. Paham nggak? Jadi Oke oke Bang. jadi nggak apa-apa menurut aku. Next kalau mau disikat sikat sikat aja, nggak ada salahnya Oke. gitu. Karena masih cari data Oke dan oke oke. pembentukan behavior kan gitu. Tapi overall di sini udah oke sih kalau misalnya itu dimasukin mah itu banyak banget deh dapat ya Bang Ben. Ini jurnalku yang di November. Iya, Kemarin kan bulan lalu udah sempet review jurnal juga yang Oktober ini. iya. eh Terus kan kemarin tuh ini lebih lebih ngerem-ngerem lah. Aku salah nangkep lah. Jadinya aku ada beberapa yang aku nahan entry kan. Terus ini ya November aku lebih close-in lagi lah. Di November ini sebenarnya masih lumayan oke lah sampai di hari Jumat kemarin. Iya, iya. Terus ini consecutive loss. Cuman Itu ya itu itu buat yang lebih dalamnya sorry Bang Ben. Aku mau opening dulu iya. boleh? Oke guys, jadi ini Bang Ben kita mau review jurnalnya Bang Ben yang kedua di mana kemarin bulan Oktober Bang Ben udah full ngejalanin jurnal tradingnya yang terutama ini untuk forward testnya guys. Kenapa? Karena memang apa ya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang dahulu sebelum-sebelumnya ya maksudnya adalah belum ngerti apa-apa udah funding duluan kayak gitu-gitu loh kita belajar dari kesalahan kita tapi nggak apa-apa namanya juga kan yang penting masih semangat terus buat belajar terus ya guys ya biar kenapa biar kita nanti semakin implisit lagi atau semakin terbiasa sama market yang kita tradingin jadi sekali lagi buat Bang Ben ya congrats karena udah berhasil melawan kemalasan ya kan dan ini tuh paling susah banget guys ya. Kenapa? Karena jurnal ini emang buat pemula tuh anjir nih gue ada gunanya nggak sih ngejalanin ini gitu. Nah nanti kita bakalan sharing apakah berguna apakah enggak nanti kita minta pendapatnya dari Bang Ben tersendiri. Oke guys, tepuk tangan lah buat Bang Ben nih biar semangat. Mantap. Yes. Bang Ben, di sini boleh cerita sedikit nggak nih tentang kan kemarin bulan Oktober udah full tuh ya kan. Aku pengen tanya adalah ketika 2 bulan ini Bang Ben itu ngejurnal, rasanya tuh gimana dulu gitu? Apa perbedaan dari bulan Oktober dan bulan November dari secara soul gitu? Apakah Bang Ben ngerasa kayaknya lebih santai yang di jurnal kedua atau misalnya Bang Ben punya apa ya punya perasaan tersendiri yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Kalau menurutku eh mungkin di bulan Oktober pertama kali ngejurnal di bulan ngejurnal kan aku mulai tahu lah mulai berasa ya gunanya jurnal tuh apa yang di bulan Oktober dulu nih Ya, mulai ya, tahu ya. lah gunanya oh ini kita bisa ngeliat dari entry sebelumnya seminggu sebelumnya tuh kayak apa gini-gini tapi pas ku terusin lagi di bulan November itu jadi lebih kelihatan apa ya kita tuh bisa tahu bedanya kita di bulan lalu sama bulan sekarang ibarat perkembangannya benar-benar kepetak lah dengan ngejurnal ini kayak misalkan dulu itu kan aku masih banyak pakai MA nih yang di Oktober ya RBSMA. Terus di November tanpa aku sadar kan lama-lama mulai ku lepas lagi nih emangnya udah mulai nggak ada terus mulai belajar clustering jadi menurutku jurnal ini kayak apa ya kita bisa rewind sih bisa ngelihat lagi benar-benar oh ini step-step yang kita udah ambil ini oh perubahannya tuh ini dan kalau nggak pakai jurnal ya udah pasti lupa lah kita nggak ngejurnal seminggu aja udah pasti lupa tuh minggu lalu tuh kayak apa aja kalau menurutku gitu sih itu yang paling aku dapetin lah dari jurnal ini itu Oh, sih Bang Alel paling oke, thank you Bang Ben. Keren. Nah, sebenarnya kalau dari segi aku kita ngomongin tentang direction dulu deh, Bang Ben. Ya, kita udah masuk ke metode nih.
Nah, untuk directionnya sendiri untuk di bulan kedua ini gimana? Apakah lebih terang daripada bulan Oktober? Apakah masih kayaknya perlu dilatih lagi dari segi directionnya gitu? Kalau dari segi directionnya, mungkin masih kurang lebih nggak beda jauh lah. Kalau menurutku ya pribadiku sendiri yang Oktober sama November nih untuk Ya, dari ya. direction. Tapi kalau dari pemetaan metode yang lebih pede itu lebih bagus lah menurutku Ya. di November ini gitu ya. Karena kalau di di Oktober itu kan lebih banyak lah yang ku coba. Jadi kadang-kadang kita tuh, oh kok yang ini berhasil, oh pakai yang ini, oh ternyata nggak berhasil. Jadi belum kelihatan lah mana yang probabilitasnya lebih bagus. Gitu sih kalau menurut. Kalau direction menurutku dari 2 bulan ini masih harus diimprove lah kalau aku pribadi ya. Tapi bulan ini jadi lebih pede itu sih. Ya. Trade-nya jadi lebih banyak dan lebih pede juga. Yang penting ingat ya, kita di sini trade-nya trade futures di mana kita bisa long atau short. Nah, yang paling penting itu ketika kita trading di futures, kita harus multiple bias gitu. Kenapa kita harus multiple bias? Biar nanti kalau misalnya ada pergerakan di luar ekspektasi kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Terutama yang stop and reverse itu, gitu. Oke, untuk zona gimana zona? Zona nih penting nih. Zona oke sih. Jadi kalau aku lihat dari yang udah kejadian di jurnalku, biasanya kan lihat di M15. Di M15 lah zona-zona yang kita lihat di M15. Cuma memang ada beberapa case di mana ibarat apa ya, maksain lah gitu. Jadi kadang aku di zona di M15 udah ke-touch, itu tuh suka FOMO di zonanya gitu. Jadi entry-nya tuh suka kejilat-jilat lah di situ. Iya. Gitu. Itu yang kalau aku perhatiin banyak terjadi lah di bulan ini. Tapi kalau zona kan kita dari morning briefing juga, terus masing-masing juga pasti punya petaan sendiri, dicocokin di morning briefing. Sebenarnya itu udah clear, tapi kan entry-nya kan kita sendiri-sendiri lagi ya. Nah, itu yang menurutku aku perlu diasah lagi sih. Benar-benar aku perlu ngasah diriku lagi sih. Tapi kalau zona, ya karena ada morning briefing juga, jadi lebih enak lah. Berarti zonanya masih suka dijilat ya, belum becek kayaknya tuh ya guys. Ya, itu dijilat bes. Tenang. Yang penting dari zona udah lebih terang ya sekarang ya. Iya, lebih terang. Lebih terang. Nah, untuk konfirmasi entry gimana? Kan kita ada second touch tuh. Dan aku juga sempat ngajarin juga kan ke Bang Ben di yang sebelum-sebelumnya itu. Iya. Apakah Mas pakai second touch atau enggak gue RBS aja lebih ke situ? Aku udah mulai nyoba di bulan ini ya. Iya. Beberapa nih yang second touch ini sebenarnya ini kan clustering, tapi maksudku nih second touch yang pakai 1272 sih. Iya. Nah, sejauh ini sih kalau dari clustering ini kadang-kadang aku masih suka miss, jadi aku perlu latihan lagi sih. Kalau sekarang aku masih lebih nyaman pakai si SBR sebenarnya, SBR RBS. Walaupun ngambilnya nggak bisa terlalu banyak lah gitu. Tapi yang clustering ini aku lagi coba untuk melatih sih Bang Alil biar bisa dapat lebih banyak gitu sih. Iya. Mantep sih. Udah. Terus ada perlu kendala maksud aku adalah ada kendala nggak untuk entry point-nya Bang Ben? Ya, apakah misalnya Bang Ben kendalanya ini gue lagi kerja tiba-tiba gue harus entry jadi nggak terlalu fokus gitu. Gimana tuh Bang Ben? Kalau menurutku kulihat kebanyakan kayak gitu sih Bang Alil. Jadi kan kalau aku metodenya itu abis aku ngezona kan aku selalu pasang alarm tuh. Nah, supaya ketika aku meeting segala macem itu bunyi aku bisa nengok kan. Kalau menurutku tantangan sama kendalanya di situ sih, karena aku apalagi kalau lagi meeting gitu ya, di tengah-tengah meeting atau lagi kerja, aku tuh nggak bisa bener-bener mantauin entry-nya, bener-bener entry pas gitu nggak bisa. Jadi aku suka FOMO-nya di situ si Bang Alil. Iya. Wajar ya, berarti kondisi ya. Iya sih Bang Alil. Sama ketika udah miss zonanya atau enggak cuman kayak kecilat. Nah, itu tuh psikologis tuh kacau lah. Ini contohnya kayak yang kemarin ini di seminggu kemarin ya udah tuh maksain tuh. Bener-bener maksain ya udah nih akhirnya di 2 hari terakhir itu akhirnya jelek. Ya itu sih bahayanya ya Bang Alil. Jadi udah bagus-bagus kita chaos dan maksain sehari 2 hari aja tuh bisa jauh banget turunnya. Jadi itu yang menurutku aku harus lebih ngejaga lagi lah, lebih ketat lagi. Iya, lebih aware lagi lah ya sama mappingan-mappingan yang udah kita bikin gitu. Berarti kalau di bulan Oktober win rate-nya berapa Bang Ben? Di Oktober sebenarnya
Sebenarnya nggak beda jauh sih Oh Bang. iya, Di iya. Oktober tuh aku 52, cuman kan entrianku sedikit dan ini yang di forward ini kan aku masukin ya. Iya, iya. Di November di 49-nya sama-sama 50 sih, Iya, cuman iya, iya. trade-nya itu lebih banyak di sini dan profitnya lebih banyak juga sih kalau Iya, lihat. profitnya lebih banyak ya. Jadi berarti Bang Ben masih ada di fase sekarang ini money management sama RR ya berarti ya. Iya, 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 iya Bang. masih di sana. Tapi nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Emang gimana ya? Aku juga ngerasa kayak buat teman-teman yang kerja tuh emang sulit juga buat konsentrasi. Cuman mau gimana gitu. Beda kan sama kayak Gus Sidik, terus kayak siapa Mang Jajang yang punya waktu available banyak yang bisa fokus sama tradingannya gitu. Tapi balik lagi ya guys, buat aku sendiri, buat orang yang profit 30% per bulan untuk di future sendiri ini, ya menurut aku udah the best. Namanya juga kan manusia nggak bisa selamanya fokus apalagi yang ada kerjaan kan, jadi masih bisa toleransi gitu. Oke guys, Oke, jadi ini siap Bang. adalah Bang Ben ya. Jadi kenalin nih buat teman-teman yang baru kalau belum kenal nih Bang Ben ya, teman-teman. Dan Bang Ben juga sama kayak Mas Tiar nih, review jurnalnya bareng Mas Tiar. Sekarang itu udah bulan ketiga juga Bang Ben. Jadi tepuk tangan dulu guys buat Bang Ben. Mantap, biar semangat dong. Anjay. Oke Bang Ben, seperti biasa boleh diceritain dari balance-nya terus sampai total PNL-nya. Oke, jadi di bulan Desember, bulan ketiga aku itu total PNL-nya tuh 894 itu ya. Awal balance-nya itu awalnya di 1.600, terus total profitnya di 800-an, jadi sekitar 50 sampai 55% lah. Ini 55% ya di bulan ini ada balance awal. Nah, aku di bulan ketiga ini total trade-nya itu ada 27 dan win rate-nya tuh di 52%. Paling itu sih, Bang. Total Mau profitnya bandingin sama 150% ya. Iya, bandingin sama bulan sebelumnya boleh. kalau sama bulan sebelumnya sebenarnya kalau dari sisi win rate itu kurang lebih aja ya. Sebelumnya tuh 49%, sekarang 52%. Cuman memang dari hasil terakhir aku bulan lalu review jurnal kan dipesanin sama temen-temen juga untuk ngurangin jumlah trade-nya, trade yang perlu-perlu aja. Jadi ini jumlah trade-nya itu sepertiganya lah. Bulan lalu tuh 71, sekarang tuh cuma 20-an kan, tadi 24 doang. Iya. Dari Iya, situ lanjut juga lanjut. ternyata terbukti dari masukan Mang Jajang tuh. Jadi lebih dikit trade dengan lot yang fix itu bakal ngasilin PNL yang lebih besar. Dan ini terbukti kan. Sebelumnya tuh 30%, sekarang tuh di 50% nih yang ini. 55%. Padahal win rate-nya kurang lebih sama. Itu sih paling Iya, yang cuman aku terapin itu mm, kuat sih mm. di bulan ini. Cuman profitnya itu udah ini ya, udah mantep lah ya. Udah ngerasa cukup nggak Bang Ben? Kalau Bang Ben sendiri, ada yang perlu harus ditingkatin gak sih gitu? Kalau menurutku sih win rate ya Bang ya aku Iya. pengen tingkatin. Kalau aku ngebayanginnya gitu ya, kalau misalkan nanti balanceku udah gede gitu ya, udah main akun standar, udah balance udah gede dengan profit 55% sebulan sih itu udah gila banget sih. Itu bener-bener nggak pernah kebayang aku bisa profit segede gitu di forex dulu ya. Iya, iya, iya. Itu tapi mungkin kenapa aku bilang win rate karena win rate tuh bener-bener ngaruh ke psikologis kalau yang aku ngerasa ya pribadi. Jadi supaya aku lebih yakin lagi untuk ngejalanin duit yang lebih gede gitu sih Bang. Tapi overall udah 3 bulan ini nggak rugi kan per bulan? Enggak sih Bang, enggak. Nggak ada rugi ya. Enggak. Oke. Sebelum aku nanya-nanya, nanti aku sisanya terakhir aja ya. Kayak biasa lah. Siap. Di sini Mas Wale bantu dulu lah. Oi, lekku. Kalau lightingnya ngeri ya Siapa? dari Oh, bawah gini. gitu ya. Itu gelap, gelap. Biarin emang dia penyembah Lucifer jadi begitu. Biar kelihatan di visual. Hemat listrik, guys. Ternyata naik. Ini pertanyaanku yang pertama kan, kalau balik lagi ya, kalau Bang Ben kayak tadi sama kayak Mas Tiar ya, masih kerja juga kan, 9 to 5 lah bisa dibilang. Kalau tadi Bang Ben perhatiin sama Mas Tiar yang beda, Bang Ben. Yang gimana? Yang bedanya? Iya, ada nggak stylenya mungkin yang Bang Ben mungkin notice dari Mas Tiar ada yang beda nggak? Kalau dari yang bulan Desember mungkin Mas Tiar lebih nahan entry kali ya.
Mas Wale. Cuman kalau aku lihat zona Mas Tiar sih bulan 2 sama-sama banyak ya aku. Tapi probabilitas dia tuh tinggi. Aku nggak ngeliat detail sih yang bulan kedua. Kalau Bang Ben berapa sih? Aku Ini 50-an probabilitas. bedanya tot PL sama persentase PL itu apa sih? Kalau total PNL itu dari awal bulan 1. Oh, Oleh, I see. ya sama PNL ku juga lebih kecil ya. Kayaknya Mas Tiar tuh tadi bulan 2 tuh 70-an, 79%-an ya. 80%-an deh. Tapi udah oke lah. Cuma ini masih sen atau udah relakon Belum, belum. Masih sen ya? masih sen. Udah bulan keberapa belum? Ini jalan bulan ketiga. Januari bulan keempat nih. Planning kapan ke relakon? Nah, sebenarnya kemarin aku udah konsul sama Bang Alil sih buat nambah depo. Kemarin aku nambah 200 dulu, 200 standar. Jadi 20.000 masih di sen sih, Mas Wale. Tapi kalau yang oke tuh sebenarnya dari sen ke standar tuh berapa bulan sih, Mas? Beda-beda Ini orang, Mas Wale nanya aku, nah beda-beda orang beda ini sih Mas Wale. Beda persiapannya, paham gak sih maksud gue? ya. Iya, beda-beda Subjektif persiapannya. Karena subjektif itu karena kayak kalau Mang Jajang sama Gus Sidik itu startnya beda. Gitu. Aku kan belajar, aku Iya. backtest juga ya dari segi pelajarnya mereka. Kalau Mang Jajang itu pengennya send dulu. Kalau Mang Jajang. Jadi tapi total depositnya Mang Jajang kan di awal emang $200 ya, nggak dari $10 kayak Bang Ben kan. Tapi dia mau fokus naikin probabilitas sama nyari modal lah. Nyari modal trading di situ. Tujuannya nggak cari profit dulu. Karena 3 bulan pertama ini yang dicari tuh habit, bukannya WD, bukannya profit. Ya memang. Iya. Tapi kalau begini bukannya udah implisit ya? Harusnya Atau udah. belum ya? Harusnya udah. Makanya kemarin Bang Ben tuh nanya ke aku kan, Bang Lil aku mau deposit $500. Menurut Bang Lil gimana? Bang Ben udah yakin belum sama metodenya? Udah enjoy belum? Udah nggak ada beban belum? Masih kadang suka ragu sih. Ya udah. Berarti Ya. kalau misalnya Ya. ragu, jalan pintasnya jangan $500 juga. Nanti MC dari ulang lagi. Ya, Paham iya. gak sih? Maksudnya, ya kan. Jadi lebih Iya. baik kalau amannya itu kalau kita ngambil keputusan yang tepatnya itu dibagi 2 gitu. Ya udah, dari $500 ke 200 aja deh dulu depositnya. Nanti bulan berikutnya ya udah yakin banget baru mau tambahin $300 lagi nggak apa-apa. Karena aku nyocokin ya waktu itu aku kan ngasih OZ-nya juga. Kalau case di OZ menurutku waktu itu udah oke. Jadi aku suruh pakai relakon tapi dari 100 gitu Mas. Karena Iya. menurutku OZ itu tuh tipenya nggak bisa dikasih tahu, harus dia nyebur sendiri gitu loh. Iya tahu. Tapi aku bilang boleh pakai relakon tapi harus harus disiplin sama risknya, jangan berubah-berubah. Pokoknya kalau udah berubah-berubah, udah mending jangan mending lu balik akun sen dulu, pos-posin dulu. Nah, di situ sih jadi progres. Pasti peralihan dari akun sen kalau di OZ, waktu itu OZ emang awalnya masih ngerasa ada perbedaan ya. Cuman kalau itu waktu itu pakai risknya 1% kok, Bang Ben. Jadi $100, seingatku sih 1% dulu aku suruh disiplin dulu. Nah kalau udah oke sebulan 2 bulan baru asimetrik gitu sih. Iya. Ternyata dia oke anjir. Iya. Boleh Bang Ari, boleh ada kasih masukan ke Bang Ben atau misalnya ada pertanyaan boleh sama Bang Ben boleh. Mungkin karena sama-sama kerja ya. Tadi aku lihat jurnalnya Bang Ben kan profit kita sama ya di Desember ya, kurang lebih ya. Iya. 55% juga ya. Total trade pun juga hampir sama, cuma beda 1. Bang Ben 27, aku 26 kan. Aku sebenarnya sama tuh kayak dibilang Bang Alil, bener kemarin kan aku orangnya FOMO banget ya sebenarnya. Iya, sama nih Bang Ari ini karakternya tipikalnya cara menanganinya sama nih kayak Bang Ben nih. Sama persis. Nah, itu udah cerita-cerita dah berdua dah. Nah, cuman karena mungkin karena metodenya satu udah baku ya kan Bang Ben. Metode sekarang kan udah overpower kali lah kan. Jadi aku mikir gini, kalau dulu kan mungkin karena lagi kerja kan, kemudian lihat temen entry kan, habis itu kan entryan tuh belum jaraknya belum jauh itu kan, jadi kayak cari momen gitu nggak sih, biar nggak takut ketinggalan. Nah, maksa cari momen. Iya. maksa nyari SBR yang RBS yang harusnya zonanya di M15 nyari SBR-nya di M1 kan gitu kan. Ya. Ujung-ujungnya SL-nya instan kan. Salah instan. Bener lagi. Karena mungkin aku juga ngalami kayak Bang Ben kan, karena kan kerja kan. Aku kerja masuk jam 7 kalau pagi itu pulang jam 7. Kadang megang handphone juga nggak full kan. Makanya kalau semenjak yang metode sekarang nih aku lebih nggak
takut ketinggalan sih Bang Ben, karena satu hari itu bakal banyak zona yang di touch. Nomad ada 3-4 kali zona aja, dapat 2 aja kita udah lumayan kan. Iya. Walaupun di malam lah di closingan London tuh ada sih. Karena kalau Asia mungkin ketinggalan, London ketinggalan, ya udah biarin aja. Aku gitu sih sekarang. Jadi kalau dapat, kadang pun kalau udah SL satu kali profit sekali, udah Iya. yang penting udah ketutup SL kan tetap dapat 2-3 R kan udah lumayan kan. Itu sih dari aku mungkin untuk biar nggak FOMO lah, biar nggak FOMO lagi sama-sama kan. Jadi ya kalau nengok Bang Halil ngirim 2 kali profit ya biarin aja kan. Karena jujur ya Bang Arya, aku kan sekarang Iya, waktunya padat banget iya. nih, ya kan. Aku tuh paling cuman 2 trade, kadang Iya, 1 trade kan. Jadi aku cuman manfaatin zona di M15 yang sekiranya strong. Bang Arya juga tahu kan strong FDR ya. aku kan. Mungkin dari itu itu aja sih Bang, semangat lah Bang Ben biar ini kan biar bisa pensiun bareng kita, biar bisa Mungkin Bang Bang Ari, Bang Ben datang ke Medan kita mancing ke Medan, aku datang ke sana kita mancing sana kan gitu ya. Gitu iya, ya. iya. Ini kamu Tiket magic pesawat of receh lah ya. ini Naik magic of angkot finance aja. sama magic of easing sih. Iya. Oke, siap. Iya. Thank you Overall Bang udah Arya. dapatkan sih. Siap Bang, siap. Ya. Semangat Bang Ben. Ya, semangat Bang Iya, Bang Ari. Ya. Ya, amin, Iya. amin. Tapi kalau aku pengen tahu nih, Mas Tiar sendiri itu ada kayaknya balance sekian, gue harus resign sih gitu. Itu balance-nya berapa kira-kira Mas Tiar? Target itu. Nggak mungkin 10.000 Kalau karena itu masih aku kecil. karena keadaan ya Mas, Iya. minimal banget 3.000 lah Mas, resign. Iya. Itu udah menurutku aku udah ini banget sih, udah cukup banget sih buat Oh iya. sehari-hari. Apalagi aku kan Karena belum ada tanggungan mau, ya. ya itu juga. Kalau bisa 5.000 sih. Itu dari berapa? 3.000 ke 5.000 gak sebentar itu, Mas. Iya, Nah, kalau Bang bisa Ben lah sendiri, paling kalau sebulan Bang ya. Ben sendiri resignnya mau di berapa? Balance, Bang. Iya, balance-nya. Kalau udah ya, balance-nya udah berapa? Kayaknya sekian harus resign sih. Resign ya. Kalau resign, aku harus konsisten at least per bulan itu aku mungkin di atas 10k sih per bulan ya. Dapat profit Oke. ya, profit. Berarti 10 sampai 20k. iya. Berarti Itu baru aku berani ya. berani resign. Karena ya biaya hidup lo sendiri Jakarta ya. Gak usah muluk-muluk ya. Iya. Tapi bisa itu. Soalnya aku takutnya kalau aku aku targetinnya itu dari jumlah, misalkan let's say aku jumlah 100k gitu ya. Iya. Tapi per bulanku tuh masih nggak konsisten itu. Iya. Misalkan dapat lagi bagus banget berapa. Nah, itu makanya kenapa aku targetin kalau aku bisa konsisten di 10-20k gitu ya per bulan. Mungkin aku akan berpikir untuk resign. Kalau misalkan memang itu menghambat gitu ya. Iya. Menghambat tradingku gitu ya. Iya. Tapi Gitu tau sih, gak sih Bang. idealnya berapa idealnya? Idealnya yang aku harus kumpulin. Iya, yang harus di withdraw per bulan. Idealnya yang harus di withdraw per bulan. Ketika udah resign. Idealnya. Ini masukan dari aku ya. Ini Oh, masukan oke, dari- Bang. Harusnya ya. Harusnya itu kalau mau resign itu konsisten 3 kali dari kebutuhan hidup per bulan. Tuh, Bang Ben. Oke. Misalnya Bang Ben itu kebutuhan hidupnya 20 juta. Berarti 60 juta harus withdraw konsisten itu minimal di sana. Karena nanti Oke. satu bulannya 1 kali lipatnya itu buat investment, 1 kali lipatnya itu buat dana darurat. Nah itu aman tuh. Kayak Mang Jajang sekarang kan. Mang Jajang kan lebih ya sekarang. Iya. Apalagi Gus Sidik udah lebih banget. Jadi gitu Mas Tiar, kalau mau resign dipertimbanginnya itu. Dihitung-hitungnya. Oke Mas. Aku kayaknya kalau udah 3 kali dia hidup per bulan, biniku dulu sih ku resignin. Amin. 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 Iya, amin. Iya. Atau enggak Amin, ku tenang. atau enggak gaji kita bisa backup gaji istri berapa nih sebulan misalnya 15 juta. Ya udah dari profit itu kita kasih ke dia aja udah nih gaji bulan karena kalau istri itu kan juga butuh ngasih ke orang tua kan. Iya. Ke orang tua istrinya. Kita juga sama gitu. Jadi bisa lah Bang Ben kalau menurut aku. Amin Bang, doain aja. Iya. Nah, kalau menurut aku sendiri Bang Ben ini tinggal dipolis dikit aja. Dikit lagi. Karena udah perkembangannya udah pesat banget nih Bang Ben. Implicit udah dapat, drawdown udah bisa ditanganin, ya kan? Udah nggak jebol amigdala gitu. Amigdala ketok pintu, amigdala nih tendang, ya kan? Udah ngerti di situ.
menurut aku Bang Ben udah nggak ada yang diinin lagi sih. Ini aku sekalian closing statement aja lah ya. Nah, jadi kalau menurut aku udah aman Bang Ben. Nah, tinggal 1 bulan lagi nih karena kan 1 bulan pertama itu banyak trial and error juga ya, Iya, ya kan. iya, Nah, di itu bulan pertama gede-gede. inget nggak Bang Ben itu aku tetap nyuruh Bang Ben itu pakai EMA tapi disambi sama second touch. Ingat nggak? Ya, Iya, sama RBS juga gitu. Nah, itu tuh aku Bang Ben sendiri juga udah ngerasain kan mana yang paling enak dari dua itu, ya kan. Terus iya bang. akhirnya di bulan kedua EMA-nya ditinggalin. Nah, itu kan butuh apa ya? Butuh movement lagi ya. Ya kan, movement dalam arti butuh kebiasaan lagi di metode yang second touch gitu. Tapi Bang Ben rasa nggak yang sekarang tuh lebih simpel banget? Iya bang, bener-bener simpel. Jadi bener-bener nggak mikirin lah emang. Kalau sebelumnya kan, ini kayaknya RBS-nya biasanya yang nyentuh MA deh, yang di respect slot tinggal lah. Iya, iya. Gitu. Jadi kita nggak tahu itu momennya kapan ya di situ ya. Kalau di sekarang kan kita tahu Hmm. momennya kapan kan. Nah itu makanya Bang Ben itu udah menurut aku udah mantap sih sekarang. Gini ya guys, buat teman-teman, yang lain kok profitnya gede-gede ya gitu. 100%. Korelasinya tuh jangan ke angka ya. Contoh misalnya Bang Ben mau membandingkan antara Bang Ben sama Mang Jajang, ya beda jauh. Beda jauhnya dalam arti apa? Dalam arti waktu ya. Bukan dalam arti skill atau apa. Menurut aku skill sama kita semua. Yang beda itu adalah Hmm. beda waktu aja. Mungkin kalau Bang Ben sama Mas Tiar itu free time, waktunya nggak ada kerjaan lain, nggak kerja di kantor, bisa tuh kayak 170% per bulan, kayak gitu-gitu bisa. Jadi kalau menurut aku 50% aja buat orang yang kerja per bulan itu gede banget Bang Ben. Buat orang yang kerja ya, buat orang yang kerja itu 30% juga gede banget itu Bang Ben. Aku aja dulu yang sebelum metode ini itu 30% per bulan kan paling gede. Paling gede itu Bang Ben. Itu paling gede. Wah, pokoknya itu luar Iya biasa. sih bang. Sekarang gara-gara ngeliatin temen-temen, wah gile, 100%, 150% per bulan. Iya ya, jadinya Iya. mikirnya gitu ya. Padahal dulu kiblatnya aja di 30% dulu tuh mikir gila gimana caranya ya 30% per bulan ya. Iya, iya. Sekarang mikirnya, aduh kok cuma 30% ya per bulan ya. Bang Ben, Aduh gawat. Bang Ben, nih Iya dengan bang. metode sekarang ya kalau kita free time ya, tapi sabar ya. Itu aku Hmm. udah ngirim PNL ku tuh. Itu akun forward sebenarnya, Bang Ben. Forward di bulan Maret. Anjir. Ini Iya. per apa bang? Per bulan ya? Dari bulan Maret. Dari bulan Maret. Pakai metode yang ini ya. Gokil. Wah gila sih bang Alel. Gokil gokil. Gila ya. Nggak Motivasi nyangka. memang. Nggak nyangka Gila ya. gila. Nggak nyangka kan. Gitu. Gila sih. Gila 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 gila. Aku juga nggak expect sih. Aku nggak expect. Aku nggak expect. Gile gile gile. Aku nggak expect. Aku Gokil. nggak expect di situ. Gila 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 gila. Aduh, semoga aja Bang Alel ya Itu bisa. bisa Bisa. membantu di belakang. Ya, yang penting kompon ya. Yang penting kompon ya. Ya, Kompon itu iya Bang. penting. Jangan sampai gini. Kendalanya itu ini kita belajar dari Mazabat ya. Aku bukan yang ngecilin Mazabat karena balik lagi ke setiap kebutuhan orang beda-beda. Mazabat itu kan belum ada kompon ya. Komponnya baru dikit-dikit nih. Jadi lama gitu. Padahal skillnya udah mantap gitu. Wah ini di situ. Jadi fokus ke kompon mumpung kebutuhannya belum banyak-banyak banget. Tapi Mas Zabat juga kan walaupun dia depo tarik, setidaknya itu membantu kan. Cuman yang disayangkan itu. Nah itu buat pelajaran aja sebenarnya. Tapi Mas Zabat sekarang lagi berusaha untuk kompon sih. Gitu Bang Ben. Siap Bang Alel. Gak expect kan? Gila gila gila. Ini baru akun 1 belum yang challenge $20 ya. Yang $20 mirip-mirip lah. Cuman balance sekarang. Cuman kalau akun challenge tuh banyakan WD-nya daripada balance sekarang ya. Oh, I see. Iya iya iya. Gitu. Bener-bener magic of finance ya Bang. Iya, aku nggak expect soalnya Bang Ben. Serius. Gila. Gak expect banget. Bisa lah. Gokil. Makanya sebenarnya aku pengen tuh khusus buat Bang Ben deh. Minggu depan lah kalau bisa ketemu lah kita. Mau nggak? Oh iya Bang. Iya, aku tadi baru mau ngomong. Iya kan. Boleh, Bang. Lagi. Sekali lagi. Itu dipoles cakep tuh. Ya, karena Boleh Bang. Iya. Karena aku lihat nih
Bang Ben apa ya? Udah berkembangnya luar biasa menurutku. Tinggal dipertahanin aja bulan depan. Amin. Tinggal Semoga ketemu ya, Bang. Bang. Iya tuh tinggal ketemu itu biar memancing bareng itu Bang Ari. Iya, 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 iya. Besok kita mau mancing. Iya. Oke Bang Ben. Oke. Bisa. Semangat ya. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Ya, thank you, keren Bang dari, Alil. dari Zulfikar tuh semangat Bang Ben gitu. Mas Tiar juga Thank you, semangat Mas semua. Sul. Ya, semua di sini. Ya, Thank Mas. you, thank you. Ya, semua di Thank you sini semua. semangat juga. Aku mau ngucapin sekali lagi sama Bang Ben sama Mas Tiar sudah menyelesaikan follow 3 bulan ini, di mana jujur ya, guys, buat trader pemula itu berat banget gak sih Bang Ben buat ngebentuk habitnya? Oh iya, Bang. Iya kan? Iya, iya, benar. Itu Benar, benar. berat banget guys. Nggak semua trader itu mampu melewati forward 3 bulan. Nggak semua ya. Balik lagi karena mereka udah nggak sabaran pengen profit. Nah salahnya itu. Nah dari sini Bang Ben sama Mas Tiar udah tinggal cari-cari profit aja buat modal lah. Ada pertanyaan lagi nggak Bang Ben sama Mas Tiar? Sorry guys nih ada petir Cukup, gede Mas. banget. Cukup ya? Udah, Bang. Kurang lebih cukup Udah banget ya? Cukup hari ini. ya? Thank you masukannya semua. Siap. Thank you semua. Thank you. Congratulations buat udah 3 bulan jurnal dan gak bolong. Karena menurut aku buat yang tadinya masih FOMO itu, ngilangin rasa FOMO-nya itu setengah mati gak sih? Iya. Iya gak sih? Setengah mati gak sih? Itu dia. Congratulations Mas Tiar, Bang Ben. Asli. Bang Ari tinggal 1 bulan lagi. Mas Yes kapan mau review jurnal? Boleh. Oke lah. Terima kasih semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Mas Tiar sudah menyelesaikan. Ingat nanti aku ada jersey buat Mas Tiar sama Bang Ben karena udah forward 3 bulan. Wih. Nanti kalau udah jadi aku kirim ke rumah ya. Siap. Wih, Thank you, makasih, Bang. Mas. Oke, siap. Thank you semuanya guys. Semoga ada insight dari teman-teman yang pemula. Ingat juga nanti Bang Ben udah profitable, Mas Tiar udah profitable, ngajarin juga yang lain gitu. Amin, amin, Siap, amin. siap, siap. Siap. Thank you ya. Semua tepuk tangan sekali lagi buat Mas Tiar sama Bang Ben lah. Keren. Bang.